Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus satu-satunya selamat. Yesus satu-satunya juru selamat yang berdasarkan dengan Alkitab. Saya akan mulai dengan menilai sebuah hadis. Ini disebut akhir zaman. Dan ini penciptaan. Kita tahu semua bahwa Tuhan dalam Kejadian menciptakan segala sesuatu. Dan ada dua makhluk yang sangat spesial di mata Tuhan, sehingga Dia memberikan kehendak bebas dan hati nurani dan karakter yang belum kudus. Mereka adalah malaikat yang di surga diciptakan dan manusia di taman Eden. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka diberikan kehendak, hati nurani, karakter yang belum sempurna. Jadi Bapak Ibu Yesus Kristus, Tuhan memberikan kehendak kepada manusia supaya manusia itu bisa menyembah Dia dari hati manusia itu sendiri. Itulah tujuan kehendak Allah. Sementara hati nurani Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia itu secara naluri mengakui bahwa adanya Allah, bahwa adanya penciptaan bumi dan segala sesuatu. Dan Tuhan beri karakter yang belum sempurna kepada manusia. Artinya manusia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Itu semua diisyaratkan ketika Tuhan memberikan hukumnya di Taman Eden. Dia berkata kepada Adam dan Hawa, janganlah engkau makan buah pohon yang ada di tengah taman itu. Itu adalah hukum Tuhan. Nah, iblis adalah yang musibah datang kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Makanlah buah yang di tengah taman itu. Jika engkau memakannya, engkau akan menjadi Allah. Jadi di sini kita lihat kehendak bebas manusia Adam dan Hawa dipertaruhkan. Jadi dan kenyataan kita baca sendiri bahwa ternyata mereka menyalahgunakan kehendak bebas mereka dengan mengikuti perkataan iblis atau masukan dari iblis. Dan di saat itu pula kita lihat bahwa saat itu juga dan Hawa di Taman Eden ya. Nah, setelah Adam dan Hawa menyalahgunakan kehendak bebas, saat itu pula manusia dinyatakan jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Dan dosa ini dicatatkan dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 26. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu adalah neraka, saudara. Saat itu manusia terancam masuk ke dalam neraka. Dan semua keturunan Adam dan Hawa terancam masuk ke dalam neraka. Termasuk kita saat ini. Selain efek dari dosa ini membuat manusia jatuh ke dalam dosa, membuat manusia masuk ke dalam neraka, efeknya adalah membuat terpisah antara manusia dengan Allah. Karena setelah jatuh ke dalam dosa, Allah dan manusia itu terpisah. Karena Allah itu kudus, manusia itu berdosa, dan setitik dosa tidak bisa menghampiri Allah yang ada di surga. Oleh karena itu, ini memungkinkan manusia definisikan bahwa akan masuk ke dalam neraka. Namun dalam Kejadian 3 ayat 15, situ Tuhan menjanjikan juru selamat untuk menebus dosa ini.
Tuhan menjanjikan juru selamat untuk menebus dosa ini. Tuhan menyuruh manusia, Adam dan Hawa dan orang yang beriman untuk membuat sebuah mezbah berbentuk meja dan mengambil anak domba dan menyembelih domba itu di atas mezbah itu, sambil mengaku dosa, bahwa dia orang berdosa dan dosanya dihapuskan saat itu. Itu melambangkan juru selamat yang akan datang. Tapi kasih Tuhan Yesus Kristus, perlu kita tahu bahwa domba ini tidak menyelamatkan. Domba ini tidak menyelamatkan. Dia hanya melambangkan juru selamat itu. Dia tidak bisa menyelamatkan, hanya melambangkan juru selamat itu. Jadi, oleh karena itu dikasih Tuhan Yesus Kristus, berjalannya waktu untuk menyelesaikan dosa ini, banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Banyak cara. Salah satunya adalah perbuatan, amal, atau sering ke gereja. Apakah semua ini bisa dilakukan untuk melepaskan manusia dari dosa? Tentu tidak, karena kenapa? Kalau kita lihat satu persatu, perbuatan siapa? Perbuatan apa yang membuat kita untuk masuk surga? Apakah perbuatan baik? Tidak, karena di dalam 1 Yohanes pasal dalam Titus pasal 3 ayat 5 itu dikatakan bahwa perbuatan kita itu tidak bisa membuat kita untuk masuk dalam surga atau menerima kasih karunia Allah. Karena yang untuk mengantarkan kita ke surga hanyalah Yesus Kristus. Itulah kasih karunia. Itu terbatas dan tidak bisa dipakai untuk jalan masuk surga. Tuhan memakai amal. Apakah amal bisa membawa seseorang untuk masuk surga, untuk melenyapkan dosa itu? Tidak, karena artinya orang yang tidak kaya, yang tidak punya uang masuk neraka, dan yang masuk surga hanyalah orang kaya saja. Dan ini tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai dengan realita. Tuhan tidak mungkin memakai prinsip seperti itu, karena ini akan bertentangan. Dan sering ke gereja, dan ini tidak terbukti seseorang bisa masuk karena sering ke gereja, karena bisa saja dia ke gereja yang salah dan punya cara yang berbeda. Dan perlakuan seperti itu belum tentu seorang bisa untuk masuk surga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang dibuat manusia ini salah dan tidak bisa dipertahankan. Pada intinya, karena dikasih Tuhan Yesus Kristus, seorang diselamatkan kalau Adam dan Hawa dan orang yang lama harus percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Dan untuk ini pernah dilakukan oleh Kain dan Habel. Pernah diaplikasikan oleh orang yang seperti Kain dan Habel dulu. Saat itu kita lihat bahwa Habel memberikan persembahannya itu domba dan Kain pun memberikan persembahannya itu hasil dari tanaman-tanaman yang telah dia ambil dan dia berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu harus domba atau haruslah menyimbolkan juru selamat yang akan datang. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata di situ bahwa ketika Yohanes melihat Yesus Kristus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi juru selamat yang dijanjikan di sini itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Telah mati di atas kayu salib secara Yesus Kristus. Jadi ini hanyalah gambaran, dan hakikat dan gambaran itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang percaya Islam diselamatkan dengan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman percaya Islam? Bagaimana cara kita diselamatkan? Yaitu dengan cara
bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Jadi orang lama yang akan datang, kita ada perjanjian baru yang sudah datang. Di mana terjadi transaksi rohani ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menebus dosa kita ketika kita bertobat percaya Yesus Kristus menebus dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Itu ketika kita percaya. Seperti di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 bahwa kita langsung dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Dan selanjutnya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana cara diselamatkan? Yaitu harus berada di dalam Dia. Harus berada di dalam Dia. Cara berada di dalam Dia bagaimana? Yaitu percaya dan bertobat. Nah, ini semua adalah diajarkan untuk keselamatan. Dan pada intinya adalah kita harus percaya pada Juru Selamat yang sudah datang, yang hidup di perjanjian baru ini, dan itu terjadi yang namanya transaksi rohani. Dan kita tidak melakukan persembahan ini lagi yang simbolik, karena hakikat dari itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Oleh itulah Yesus Kristus berkata kepada perempuan Samaria ketika ia bercakap-cakap dengannya, akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak melakukan penyembahan seperti yang simbolik di perjanjian lama, melainkan kita dalam roh dan kebenaran. Harus dalam roh dan kebenaran, karena Dia sudah datang. Karena hanyalah gambaran. Jadi apa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus harus berada di dalam Dia. Dan pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu di sini sudah berada di dalam Dia? Apakah Bapak Ibu sudah percaya kepada Dia? Sudah bertobat kepada Dia? Atau belum? Bapak Ibu yang diselamatkan. Kalau kita masih belum mengakui Dia, saya mengajak Bapak Ibu untuk marilah kita berada di dalam Dia supaya kita diselamatkan. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, kapan dunia ini akan kiamat, kita tidak tahu. Oleh karena itu marilah kita memastikan bahwa kita sudah percaya kepada-Nya supaya kita dapat diselamatkan dan mendapat kepastian yang pasti untuk masuk surga. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 bahwa barang siapa mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Itu ada yang saya sampaikan, saya ucapkan Maranatha. 13 menit lewat 21 detik.